Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Rosa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1, di mana di dalam pembelajaran 1 ini terdapat muatan bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, sebelumnya kalian bisa mempersiapkan alat tulis kalian. Kemudian catatlah yang menurut kalian itu penting. Muatan bahasa Indonesia pembelajaran 1, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Ini juga sudah Ibu jelaskan di tema 1, subtema 1. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Contohnya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di sini gagasan pokoknya berada di awal paragraf, atau biasa juga disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian gagasan pendukungnya berarti selain dari gagasan pokok. Contoh dalam bentuk diagram di sini, gagasan pokoknya Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukungnya, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian, muatan IPA. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Salah satu contohnya ada ketika kita berbicara, pita suara kita bergetar sehingga suara yang kita keluarkan bisa terdengar ke telinga kita. Kemudian ada juga contohnya yaitu senar gitar dipetik. Indra pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Salah satu contohnya di sini ketika kita memainkan gendang, ketika kita memainkan marakas, suara-suara tersebut sampai ke telinga kita. Kemudian muatan IPS, keragaman agama di Indonesia. Ini ada gambar Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, kitab suci Weda, tempat ibadah pura,
Hari Besar Keagamaan, Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagerwesi. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadah wihara, Hari Besar Keagamaan, Hari Waisak, Hari Asadha, dan Hari Kathina. Agama Konghucu, kitab suci Sishu, Wujing, tempat ibadah Klenteng, Hari Besar Keagamaan, Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Sekarang saatnya kalian berlatih mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 77-79 dan halaman 8 nomor 1-3. Jika sudah mengerjakan, kalian bisa mengirimkan langsung ke WA Ibu. Ibu tunggu ya. Nah, sampai di sini dulu ya materi kita. Terima kasih sudah menyimak Ibu dengan seksama. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer jika berpergian. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.